Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini saya akan memperkenalkan diri dan di sebelah saya juga. Nah, untuk di sebelah saya sudah ada PRT-nya langsung nih. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih karena PRT telah mau hadir sebagai narasumber pada kosan kali ini. Mohon maaf sekali kalau memang untuk konten kali ini mengganggu waktu Pak RT gitu kan. Baiklah, udah pada penasaran juga kan siapa sih RT Sepatan gitu. Mungkin dari beberapa atau kalian yang belum tahu atau mau tahu, mau ngurus surat-surat ketemu RT 01 bisa. Kita minta perkenalkan dirinya terlebih dahulu ke beliau kali ya. Pak RT bisa nggak sih kita kenalan dulu namanya siapa seperti pepatah yang sudah dikatakan tak kenal maka tak sayang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Ketua RT 0501 yang ada di Kelurahan Sepatan, dengan nama saya RT Memen, tinggal di Sepatan Dukuh, Kelurahan Sepatan, Kecamatan Sepatan, dan Tangerang. Kira-kira bagaimana cara Bapak memberikan edukasi kepada warga setempat dalam hal pengurusan administrasi kepemerintahan? Cara Bapak memberikan pengetahuan tentang pada warga setempat dalam hal pengurusan administrasi itu kayak gimana sih Pak RT kalau kita boleh tahu? Iya. Jadi terkait masalah pengurusan administrasi, ya saya sangat diperhatikan ya. Karena ini untuk pengurusan administrasi ini yang pertama ya kan masing-masing warga tuh bervariatif ya untuk mengurusi administrasi itu. Ada yang buat minta pengantarnya itu untuk kesehatan, ke rumah sakit, terus buat acara sakral untuk perkawinan atau apa ya. Jadi saya sangat berhati-hati untuk penanganan perizinan itu, karena dikhawatirkan ya takut misalkan disalahgunain perizinan atau surat pengantar dari RT itu. Maka tetap saya dengan santunnya kita menanyakan setiap warga datang ke rumah saya untuk minta pengantar atau mengurusi administrasi, saya selalu ditekankan untuk apa, tujuannya buat apa, karena dikhawatirkan takut disalahgunakan, karena di zaman sekarang ini kan tahu sendiri ya, ya banyak modus yang sekiranya dia bisa dipakai yang kagak jalan nggak benar gitu ya. Maka saya sangat tekankan kepada warga saya yang minta pengurusan administrasi itu sangat selektif banget gitu, untuk penanganan. Lanjut ya Pak, Lanjut. kita mau tahu dong bagaimana kondisi pembangunan di lingkungan RT 05 ini Pak. Dengan saat ini alhamdulillah saya bersyukur ya kepada Yang Kuasa dan ke pemerintahan kita yang ada di Kelurahan Sepatan gitu Neng, khususnya ya. Terkait masalah pembangunan di RT 05 khususnya relatif banyak yang udah direspon gitu ya sama pihak Kelurahan Sepatan. Ya terutama yang utama nih saya sangat berterima kasih gitu atas ajuan atau dari pengajuan melalui musrembang, jalan-jalan spal gitu ya, jaluran air tuh terutama. Terus jalan komblok, paping komblok. Jadi di situ alhamdulillah setiap saya pengajuan dia sangat direspon gitu Neng, terkait masalah pembangunan di Kelurahan Sepatan. Ya sangat puas lah untuk kinerja di Kelurahan Sepatan. Khususnya saya bahkan warga pun sangat antusias ya, sangat berterima kasih atas adanya pembangunan khususnya di RT 05. Itu aja Neng. Pak, kan mungkin banyak ya kita melihat ke belakang. Betul. Terkait masalah COVID kemarin. Betul, ya kan. Ya. Dari pemerintah banyak memberikan bantuan. Nah, bagaimana cara Bapak menanggapi warga Bapak? Menanggapi respon dari warga terkait bantuan sosial yang
kemarin sudah diberikan. Betul, betul. Jadi begini Neng, jadi saya dengan adanya bantuan dari pemerintah ya, yang di emang adanya COVID-19, pemerintahan pusat maupun daerah maupun kelurahan Sepatan ya, khususnya bansos itu alhamdulillah tersalurkan gitu. Dari dengan cara melalui barcode, ada yang melalui PKH ya, ada yang melalui banyak sih bantuan-bantuan dari pemerintah yang berbentuk untuk masyarakat ya. Saya juga berterima kasih kepada pemerintah gitu, khususnya ke pemerintahan Kelurahan Sepatan dengan atau kejadian atau musibah yang ada di wilayah di seluruh Indonesia itu pada umumnya ya, pada COVID-19 itu emang merata kan. Tapi dengan responnya pemerintah, dia tanggap untuk membantu bantuan bansos gitu, untuk kena dampak ya, khususnya kena dampak COVID-19. Tapi alhamdulillah di warga saya hampir di 75% dapat bantuan dari pemerintah gitu, yang kena dampak COVID-19. Nah, kan kita berbicara soal kondisi cuaca. Mungkin untuk beberapa bulan ke depan akan ada musim penghujan ya Pak RT. Betul. Nah, kita mau tahu dong selaku warga Kelurahan Sepatan, khususnya mungkin nanti untuk warga RT 05 juga nih Pak. Ketika hujan, apakah di lingkungan Bapak terjadi banjir? Betul. Jadi begini Neng, saya selama berapa periode ya tentang masalah intensitas hujan yang ada di khususnya di Kelurahan Sepatan gitu ya, emang sangat deras gitu ya intensitasnya. Jadi untuk penanganan banjir gitu yang ada di KRT 05 Kejaruan 01 ini, saya tetap sangat memperhatikan terutama saluran air itu yang ada di karena saluran kita ini nyambung ke kelurahan sebelah ya, Desa Pondok Jaya, bahkan sampai ke ngalir ke Kelurahan Sepatan tuh. Dan saya sebagai ujung dari saluran itu Neng, maka saya tetap untuk menangani masalah tentang banjir, saya sangat memperhatikan dan untuk mengurusi got-got yang akan menyumbat lajunya air hujan itu gitu. Jadi matak alhamdulillah kesininya gitu, sebelumnya emang di Sepatan tuh sangat udah kayak budaya ya masalah tentang banjir. Tapi dengan kita kerja keras RT RW baik pihak Kelurahan Sepatan di 2 tahun ke sekarang nih ke depannya, alhamdulillah tidak ada banjir. Nah di situ mungkin itu antusias atau sebagai RT atau RW atau pihak Kelurahan Sepatan, dia respon untuk pengenangan banjir itu. Berarti untuk di RT 05 ini saat alhamdulillahnya sudah tidak pernah terjadi banjir lagi. 2 tahun ini. Ya, di 2 tahun terakhir ini. 2 tahun terakhir ini. Lanjut Pak RT, mau lanjut atau mau udahan nih? Lanjut. Sepertinya bapaknya sudah terlihat tegang. Santai aja ya Pak RT ya. Siap. Pak, kita mau tahu dong gimana cara Bapak menangani atau mengatasi jika suatu saat nanti, kita kan nggak tahu ya Pak, akan terjadi banjir yang tidak diduga-duga nih. Betul. Gimana nih responnya atau cara menangani Bapaknya tuh seperti apa? Jadi begini Neng, kalau tohnya misalkan itu kan kata bahasa sebelum hujan udah sedia payung ya, maka di sini kita tetap udah siaga. Mungkin kalau toh misalkan di Kelurahan Sepatan khususnya di KRW 01 emang ngeblok kan ya. Jadi pantauan setiap Kelurahan Sepatan juga udah memantau karena di KRW 01 itu
emang sedikit agak intensitas banjir itu sangat mungkin gitu ya untuk banjir gitu. Tapi dengan cara kita kerjasama RT, baik RW, baik pihak kelurahan, maupun tohnya itu ada banjir gitu ya. Saya ingat loh, kalau misalkan kita saling bantu, saling bahu-membahu lah tentang masalah untuk penanganan banjir, tohnya ini kejadian banjir, tetap kita udah siap untuk menangani banjir itu, Neng. Mungkin kita bisa menghubungi pihak-pihak terkait ya yang tentang masalah banjir. Bahkan ini udah dibentuk sama Ibu Sekel nih tentang KSB ya, untuk penanganan banjir ini. Kalau boleh tahu, KSB itu singkatan atau kepanjangan dari apa sih, Pak? Oh ya, apalagi sih, Pak? Ya, kelompok jaga banjir gitu. Jadi KSB itu kelompok siaga banjir ya. Nah, karena di RT 05 ini khususnya RW 01, karena mungkin sudah banyak juga yang melihat kejadian banjir, makanya dibentuklah dari KSB tersebut. KSB itu kepanjangan dari kelompok siaga banjir, yang dimana tugasnya untuk menangani jika suatu saat terjadi banjir lagi. Obrolan kongko santai terakhir nih Pak RT. Siap, ayo. Nah, kan tadi kita udah nanya seputar lingkungan, terkait banjir sudah dibahas. Sekarang saya dari tadi cukup penasaran dari awal masuk sampai duduk di sini di RT 05 RW 01 ini banyak sekali tanaman-tanaman. Penghijauannya cukup bagus gitu kan, terlihat indah gitu. Adem juga tempatnya, duduk di bawah pohon mangga ya kan. Iya. Lagi kurang buah nih. Kalau ada buahnya bisa. Udah dipetik ya, Bang. Pak RT, kita mau tanya dong, apa ini ada inisiatif dari PRTK atau memang ada salah satu program yang memang dikhususkan untuk, ayo lu warga 05 nih, tanam tanaman yang bermanfaat, penghijauan seperti itu Pak RT. Jadi begini, Neng, emang ini tetap lagi-lagi ya kan dari program Kelurahan Sepatan ya, yang diadakan tentang masalah penghijauan yang dipanggil Go Green Sepatan kan ya. Itu saya masih ingat, bahkan itu saya tularkan hasil dari intrusi atau rapat di Kelurahan Sepatan tuh tentang masalah penghijauan ya, yang dibentuk, yang dinamakan Go Green Sepatan. Nah, saya menghimbau kepada khususnya di warga saya gitu ya, tentang masalah penghijauan atau untuk suasana kita itu enggak terlalu gersang gitu ya. Maka saya himbaukan kepada masyarakat atau khususnya warga saya gitu, mari kita tanam kembang atau pohon yang kita untuk berguna, karena itu kita semakin banyak pohon kan menambah kesehatan. Karena mengeluarkan kesehatan mengeluarkan arti daripada kembang atau pohon itu untuk kesehatan sangat besar gitu. Karena dia mengeluarkan udara yang segar, kita mengeluarkan udara yang kurang baik, dia saling pertukaran tuh antara udara dia, kita yang hisap, udara kita yang dia yang hisap itu. Maka alhamdulillah nih dengan saat ini khususnya di RT 05 penghijauan atau kembang-kembang itu udah mulai banyak gitu ya. Baik ada yang Pak RT lah saya mau nanam cabai, silakan. Itu untuk apalagi itu cabai atau bawang atau kemangi ya, itu kan bermanfaat untuk udah hijau. Tapi bermanfaat juga untuk kita gitu ya gitu. Jadi di situ warga RT 05 nih sangat antusias juga untuk program ini gitu nih. Nah, itu dia guys. Jadi balik lagi karena di sini ada program namanya Go Green Sepatan gitu. Jadinya Pak RT sendiri selaku RT di sini mungkin ya kan. Jadi menghimbau untuk seluruh warganya menanamkan pohon atau sekiranya ada 1 atau 2 yang bisa hiduplah hijau-hijauan di depan rumah gitu. Pak RT, kongko santai ini terakhir ya Pak, sebelum kita tutup obrolan santai sore hari ini, mungkin saya mewakili semua
staf yang ada di Kelurahan Sepatan. Kita pengen tahu nih Pak, tanggapan Bapak terhadap adanya sosial media Kelurahan Sepatan itu gimana sih Pak? Tanggapannya nih tentang masalah media sosial yang ada di Kelurahan Sepatan ya, saya sangat respon gitu atau sangat membantu adanya media sosial yang ada di Kelurahan Sepatan ya. Karena apa? Untuk perkembangan informasi itu sangatlah cepat gitu. Karena kalau misalkan tanpa ada melalui media, mungkin sarana informasi itu sangat lambat kan. Tapi dengan adanya media di Kelurahan Sepatan gitu, sarana informasi media itu sangat membantu. Baik apapun masalah kesehatan, masalah pembangunan, masalah tentang SDM juga ya, tentang masalah apapun yang dibentuk atau kegiatan yang ada di Kelurahan Sepatan itu sangat-sangat membantu adanya sosial media itu.